Ikan aja sampai, tapi apakah itu mengajar? Tidak, menyampaikan informasi. Bahkan kita sudah memakai kata yang salah, ya, double-double. Informasi itu, jadi kalau menyampaikan, nah, mari kita lihat adalah membelajarkan. Yang kan sudah tampil? Belum Pak. Yes. Belum. Belum, Pak. Lagi loading Pak. Loading. Oke. Sudah Pak, sudah. Sudah ada. Yang sadar dan terencana. Nah, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Oh, makanya tadi pembelajaran, teaching itu adalah pembelajaran. Karena itu sebagai usaha sadar dari diri kita. Ciri usaha sadar apa? Ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin kita capai apa? Perubahan perilaku pribadi mahasiswa. Perubahan perilaku pribadi mahasiswa bukan hanya aspek kognitif. Kognitif itu tadi informasi, ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu. Tapi kan harus sikapnya juga, coba lihat di sini. Ya, Pak. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi. Jadi mereka punya potensi, kemampuan yang terkandung, sehingga diolah oleh kita melalui pembelajaran, pembimbingan, dan pendidikan. Itu untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa dan negara. Bayangkan. Jadi itu Ibu Bapak, apapun mata kuliah yang kita ampu, bukan semata-mata menyampaikan informasi atau materi kuliah mengajar itu. Tapi ini yang dikembangkan. Oke. Jadi apa usaha sadar kita? Apa rencana kita? Rencana ditulis. Karena yang mau kita ubah adalah perilaku manusia, mahasiswa. Maka rencana itu ditulis. Ada yang namanya RPS. Guru-guru ada RPP, ada RPL. Jadi masuk akal kalau ibu-ibu harus bikin rencana yang benar. Disadari ada tujuannya. Karena yang mau kita ubah adalah manusia. Mata kuliah adalah medium. Itu udah Manusia, Bapak Ibu kuasai waktu kuliah S1, S2, S3. Tapi bagaimana materi perkuliahan itu yang sudah Ibu Bapak kuasai menyerap pada diri peserta didik atau mahasiswa sehingga mereka berubah sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu ada tujuan nasional. Coba lihat. Tujuan lembaga kita. Ada tujuan program studi. Ada tujuan mata kuliah instruksional. Jadi harus diturunkan dan harus goal gradient. Ada tahapan-tahapan. Kita tidak bisa bangga hanya mencapai tujuan mata kuliah. Mata kuliah udah dicapai. Capaian mata kuliah. Tapi ada sumbangsihnya enggak mata kuliah kita terhadap kurikulum program studi? Nah, ada umpamanya program studi kita
tujuannya ada kaitannya enggak dengan visi universitas atau akademi atau institut atau sekolah tinggi kita? Oke, lembaga kita sudah ada, sudah tercapai, mencapai lulusan apa kan gitu. Nah, ada kaitannya enggak dengan tujuan pendidikan nasional? Coba lihat tujuan pendidikan nasional. Menjadikan apa manusia Indonesia itu? Nah, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Coba, tidak ada istilah karakter dalam Undang-Undang RI nomor 20 itu. Yang ada adalah watak. Apakah salah? Peraturan pemerintah tentang pendidikan penguatan karakter tidak salah, tapi artinya diterjemahkan. Watak di sini adalah karakter. Karakter bahasa Inggris, watak bahasa kita. Nah, gitu. Tujuan pendidikan berkembang agar menjadi manusia beriman, bertakwa. Pak Pedro, mata kuliah yang diampu apa? Saya, Pak. Saya sastra Inggris, Pak. Mata kuliah. Mata kuliah. Penerjemahan, Pak. Cek. Kan ternyata sekarang saya tanya ke Pak Pedro. Pak Pedro, mata kuliahnya yang diampu apa? Penerjemahan, Pak. Penerjemahan. Nah, di departemen apa atau prodi apa? Sastra Inggris, Pak. Sastra Inggris. Nah, gitu kan. Nanti menghasilkan apa lulusannya? Bisa jadi editor atau jadi Pak, sarjana atau apa? gitu, Pak. Iya, itu. Sarjana, Pak. Ya? Sarjana bahasa Inggris kan? Ya, Ya. Pak. Nah, kalau SS, Pak. editor yang lain itu pekerjaan. Pak. Sarjana. Nah, sarjananya itu beriman tidak? Meriman, Pak. SS-nya itu Pak Pedro? Iya, Pak. Tidak. Beriman, Pak. Iya, beriman, bertakwa. Akhlaknya mulia tidak? Mulia, Pak. Akhlaknya mulia tidak? Mulia, Pak. Akhlaknya Ya, mulia, Pak. Putus-putus lagi. Iya, Pak. Mulia, Pak. Yang tadi yang Bapak oke. Ada perilaku Kembali seperti awal lagi, Pak. kembali. Saya akan percepat ya. Iya, Pak. Halo Bapak Ibu. Iya, Ya, Pak. Mangga, Pak. baik. Coba lihat ada 4 klasifikasi dari perilaku pendidikan. Yang pertama, sikap spiritual. Apapun lulusan kita, mau sarjana, mau dokter, mau bidan, itu harus punya keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, sikap sosial. Berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, dan tanggung jawab. Balik lagi. Putus-putus. Ya,
terakhir keterampilan, tujuan pendidikan nasional. Putus lagi? Udah Pak, mangga Pak. Oke. Bapak Ibu sudah memiliki PowerPoint dari saya tidak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Sudah ada di Google Tadi Drive, sudah Pak. saya Ya, Pak. kirimkan. Oh ya, Sudah. Google Drive. Sudah. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah ada, Ya, kok mati? Kok ngeblank? Emang dari tadi ngeblank, Bu. Kok ngeblank ya? Kirain laptop Iya. aku yang lengkapi mati. supaya gimana? Ngeblank, Tidak Pak. ada lagi gambarnya? Udah Nggak Pak. ada, Pak. Blank. Udah, Ya, Pak. Pak. Oke, saya akan. Oke, sebentar ya. Saya juga heran nih. Ada apa ini? Oke, sebentar. Ya, nanti kalau sudah ada, ya baik. Tadi yang ketiga, fungsi atau tugas utama kita adalah mengajar. Mengajar itu membelajarkan, bukan hanya transfer ilmu ternyata. Ya, kalau transfer ilmu berarti kita baru satu saja yang kita jalankan. Coba lihat di gambar, ada 4 pilar pendidikan. Kalau berdasarkan UNESCO, maka yang pertama learning to know, yaitu kita membelajarkan mahasiswa tentang pengetahuan, teknologi, keterampilan. Nah, ini baru satu kalau transfer ilmu. Padahal satu Putus lagi. baca, dapat sharing. Nah, itu learning to know. Atau istilahnya belajar tahu, bukan kusmedang, ya. Ini belajar tentang sesuatu pengetahuan dan mencintai apa yang diketahui, meneliti apa yang diketahui. Itu pilar yang pertama. Yang kedua, mereka itu bukan hanya belajar tentang pengetahuan, tapi harus belajar bekerja, belajar berbuat, belajar bertindak, belajar mempraktekkan sesuatu, belajar di kerja, lapangan, belajar di kolam renang. Nah, ini learning to do, Bapak dan Ibu, merupakan pilar yang kedua yang akan menyangga mahasiswa untuk bekerja dalam tim. Ini ya. Nah, yang ketiga, mahasiswa itu akan berhadapan dengan orang yang beragam, macam-macam asal-usulnya, adat istiadatnya, bahasa, agama, kebiasaan, tata cara, macam-macam. Ya, walaupun dalam satu ruangan yang sama, dari dosen yang sama, maka mereka juga harus belajar dari kita untuk hidup bersama orang lain yang berbeda. Nah, jadi sosial itu hubungan antar manusia, baik dengan sesamanya maupun dengan dosen, dengan orang tua, masyarakat, dan seterusnya. Oke, ini ada gangguan lagi nih. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu, kalau yang ketiga tadi, apalagi ini sangat penting, apalagi bagi negara Indonesia. Negara Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tetapi satu jua. Nah, yang itu penting sekali. Jadi para dosen, Bapak dan Ibu tidak hanya mengajarkan materi kuliah, tapi bagaimana mereka bisa hidup bersama orang lain yang berbeda. Apakah ini sampai? Bapak Ibu, halo?
Nah, yang keempat adalah belajar menjadi diri pribadi yang unik atau learning to be. Jadi mengajar itu juga membelajarkan mereka supaya jadi pribadi yang unik. Jadi sarjana yang unik, yang khas. Walaupun S-nya beda-beda. Tadi ada yang menjadi penerjemah, ada yang menjadi guide mungkin ya. Bahkan ada yang melatih umpamanya trainer di kursus-kursus. Tapi tetap mereka menjadi dirinya yang unik. Jadi jangan berharap Terus lagi Pak. kita. Boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya teruskan? Nah, ini motif belum. Nah, baru nanti kita melihat sisi mahasiswanya. Coba, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Konfirmasi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita lihat. Nah, ada motivasi dalam sistem kinerja raw input atau masukan mentah yang akan dibawa oleh mereka ke dalam proses perkuliahan. Tapi bukan hanya mereka kemampuan-kemampuan Ditunggu sebentar ya, Bapak. Sudah Pak, sudah. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita teruskan. Ya. Berarti muka saya ini itu Pak ya. Baik, terima kasih Bu Erna. Nah, Bapak Ibu di sebelah profil mahasiswa itu membawa sesuatu. Salah satunya adalah motivasi. Semuanya adalah raw input atau masukan mentah yang akan berpengaruh dan dibawa Masih. Masih sama juga ya? Masih sama. proses environment atau lingkungan. Nah, lingkungan kampus juga lingkungan kampus, ya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, baik sosial, fisik, kultural itu berpengaruh di bawah. Yang berikutnya adalah instrumental input. Nah, instrumental itu adalah salah Oke. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, bisa didengar? Tolong diberi respon Bisa Pak, atau hilang lagi? bisa Pak. Ya, oke. Nah, hasilnya Hilang suaranya di saya, Pak. perilaku yang berkaitan. Oke. Perilaku afektif yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perasaan, emosi, dan nilai. Yang terakhir ada perilaku psikomotor, yaitu yang berkaitan dengan
mata. Motif tadi sudah saya katakan adalah tenaga, kekuatan, force atau daya. Belum ada perbuatan apa-apa kalau hanya motif. Nah, baru tenaga tadi akan menjadi motivasi bila dilakukan. Jadi power, tenaga, force atau daya, energi baru menjadi mendorong orang, memberikan arah, itu baru dikatakan motivasi. Makanya Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan atau mendorong dari belakang. Kalau mendorong berarti sudah menggunakan tenaga ya sebagai alat kekuatan dorongan. Jadi dosen juga menggunakan tenaga. Tenaganya apa? Kualifikasi pendidikan, gelar yang disandang, ilmu yang dikuasai, keterampilan yang ada, sikap dan seterusnya. Itu adalah power yang akan menjadi motivasi orang. Nah, gitu ya. Oke. Nah, mari kita lihat sekarang dinamikanya. Ini saya melakukan penelitian ya. Ternyata individu itu punya 4 kecakapan atau intelijen untuk sementara. Nah, ada yang pakai tanda kotak, ada yang pakai tanda elif. Hilang lagi, Pak. Sudah jelas, Pak. Enggak? Sudah, Pak. Sudah. Tapi gambar kelihatan nggak? Masih, Kan, Pak? Ya. Masih. Gambar kelihatan akademis. Ada kecakapan kreatif atau kreatif intelijen. Kreatif itu kecapannya gitu. Nah, mahasiswa perangkat untuk menunjang keberhasilannya dalam karir dan karir di sini pekerjaan dan berkehidupan. Nah, akan menunjang optimal bila yang tanda elit di tengah personal intelijen yang meliputi sosial dan emosional itu tidak menjadi lokomotif. Kembali hilang lagi, Pak. Jadi Tuhan saya puas tadi akan diulang. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga ini tersiksa. Semangat Pak, semangat. Maafkan Bapak, ye semangat. Semangat, Pak. Ada atau tidak adanya motif pada diri mahasiswa, termasuk pada diri kita juga. Nah, yang berikutnya adalah indikator dari motivasi. Berikutnya, tayangan berikutnya Bu. Terus, nah itu
Udah, motivasi dulu. Nah, coba Ibu Bapak lihat ya. Indikator dari adanya motivasi pada diri manusia. Pertama, seseorang melakukan durasi kegiatan atau lamanya waktu yang digunakan oleh dia. Jadi Ibu Bapak juga bisa mengukur motivasi Bapak Ibu untuk menjadi dosen yang baik. Bergantung kepada lama waktu yang kita gunakan untuk menekuni profesi kita sebagai pendidik. Belajar umpamanya, memperdalam, memperkuat ilmu dan seterusnya. Yang kedua, frekuensi kegiatan. Sering tidaknya, ya, sering tidaknya, kerap kalinya. Mungkin ikut seminar, workshop pengembangan kita sebagai dosen, ya, dan seterusnya. Yang berikutnya persistensi. Persistensi adalah ketetapan atau kelekatan pada tujuan yang ingin dicapai oleh ibu bapak. Nah, mahasiswa juga bisa diukur. Benar tidak dia punya kelekatan, apa tujuan dia ke kampus sebetulnya? Tujuan kita kuliah. Nah, tujuan kita ikut pekerti, apa tujuannya? Atau mau nampang saja, cari temen, atau bagaimana? Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, ketabahan, keuletan, kemampuan dalam menghadapi rintangan. Sudah dipastikan, segala persoalan hidup pasti ada masalah hambatan dan gangguan, baik di dalam maupun dari luar. Dari dalam diri kita ada rasa malas, ya, gak mau atau apa, dari keluarga, anak, istri, suami, banyak itu. Nah, dari luar juga lembaga mungkin insentif yang kurang, ya, pemasukan yang gimana seterusnya. Kemudian deposi. Deposi itu pengabdian kita dan pengorbanan kita. Nah, saya bangga kepada ibu bapak. Orang lain di luar kegiatan ini, umpamanya mungkin belanja, ya, sekarang menjelang lebaran, apalagi masak, tapi kita korbankan dulu lah ikut ini. Nah, karena ada gantinya nanti juga, ya, jadi ada pengorbanan, baik harta, benda, bahkan mungkin nyawa kita itu, ya, karena pakai nyawa lah mengajar itu. Kalau tanpa nyawa kan berarti juri, ya, atau apa yang mengajar itu. Oke, yang berikutnya tingkatan aspirasi. Nah, ada nggak cita-cita, target, maksud, rencana selepas dari pekerti ini yang mau ibu papa capai? Jadi bukan sekedar tambahnya sertifikat lulus dari pekerti lalu dapat honor tambahan. Tidak itu kan. Mungkin nanti akan ibu mengajar, membimbing, mendidik itu lebih baik lagi. Sehingga ketika ditanya oleh rekan-rekan dosen yang lain umpamanya, apa sih hasil dari pekerti? Jawabnya jangan biasa atau mencret. Ya, kan masuk angin itu mah. Ya. Jadi bukan hal-hal yang begitu. Tapi umpamanya Pak Pedro siapa lebih baik lagi. Amin, Pak. Beda dihayati, benar. Jadi tidak cukup hanya menyuruh ke mahasiswa. Perlu kita bertemu tatap wajah dan tatap pikir, ya. Seperti tadi saya lakukan ke rekan-rekan mahasiswa S3 yang sekarang ikut pekerti juga. Sebelum ini saya bertemu dulu. Ya, walaupun pertemuan itu sering, tapi pertemuan sekarang beda. Walaupun dengan orang yang sama. Karena ada sesuatu misi yang ingin dicapai. Nah, oke. Kemudian tingkatan kualifikasi prestasi Bapak Ibu. Produknya dari ini apa sih? Outputnya. Arah sikap juga. Oke, loncat berikutnya. Fungsi motivasi. Nah, ini dipercepat saja. Ada dua fungsi, yaitu directional dan activating, atau mengarahkan dan mengaktifkan. Jadi motivasi itu penting Bapak Ibu, yaitu untuk mengarahkan kita kepada tujuan yang ingin dicapai. Makanya ini ketika
eh, fungsi direksional itu diungkapkan, ada dua cara minimal, Bu. Yang pertama adalah goal gradient. Goal gradient itu adalah mendekatkan tujuan. Seperti tadi sudah saya lakukan. Ada tujuan yang jauh, yaitu pendidikan nasional, diturunkan lagi, diterjemahkan ke dalam tujuan institusional, lembaga kita. Diturunkan lagi ke dalam tujuan kurikuler, program studi kita. Diturunkan lagi ke dalam tujuan perkuliahan atau instruksional. Nah, ini juga mahasiswa tanya, mau jadi apa Anda? Oh, saya mau menjadi bidan umpamanya, yang suka bernyanyi. Oh, itu mah biduan, bukan bidan. Jadi salah masuk. Nah, gitu ya. Kalau mau jadi bidan yang baik, maka kamu harus bikin tugas akhir. Tapi Bu, tugas akhir kan nanti di semester sekian. Ya, untuk membuat tugas akhir, maka kamu harus punya pembimbing. Untuk punya pembimbing, kamu harus punya proposal. Untuk punya proposal, kamu harus bikin. Agar bisa bikin proposal, terus didekatkan itu, Bu. Tujuan yang jauh itu, yang nanti jadi sarjana, jadi bidan, itu didekatkan sampai sekarang. Seperti orang yang balap sepak bola, ya, atau balap sepeda. Nah, balap sepeda kan tidak garis finish yang dilihat, tapi punggung orang. Nah, disiap itu punggung itu. Itu sebetulnya tujuan-tujuan antara. Itu yang pertama adalah goal gradient. Yang kedua adalah peacemaker atau membuat mendekatkan lagi itu ya. Kalau tadi mentahapkan tujuan jadi tujuan kecil-kecil sampai tujuan yang dekat. Sekarang adalah mendekatkan wajah, maksudnya pacemaker itu membuat wajah itu apa? Anda mau jadi apa? Oh, jadi bidan yang beriman, bertakwa dan punya ciri khas. Nah, untuk mencapai itu apa yang akan Anda perbuat? Kan harus mengikuti kuliah. Nah, mengikuti kuliah itu yang baik apa nilainya? Taruh Ngepres lagi, Pak. yang gambar halo Bapak dan Ibu, Pak. gambar piramid tolong. Piramid. Karena gambar berikutnya, gambar piramid tolong. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, oke. Ya, oke. Kita lihat Maslow tahun 1954 baru mengembangkan 5 tahapan. Ya, yang terakhirnya adalah puncaknya aktualisasi diri. Lalu tahun 70 dengan murid-muridnya mengembangkan menjadi 7. Puncaknya itu adalah estetis, the sense of beauty, atau dorongan rasa keindahan. Tahun 90 setelah Maslow meninggal, murid-murid dan pengikutnya mengembangkan menjadi 8. Nah, puncaknya itu adalah transenden. Coba Bapak Ibu lihat, ada Terputus lagi, Pak. warnanya putih perak. Itu inspirasi. Terputus. Kebutuhan akan pengakuan dan cinta itu dari luar semuanya. Kebutuhan itu terpenuhi dari faktor ekstrinsik sumbernya. Kebutuhan akan penghargaan ini juga dari luar. Nah, ada yang harus kita kembangkan, yaitu
kebutuhan pertumbuhan yang warnanya kuning emas. 4 di atas. Inilah yang membedakan antara diri kita, manusia, dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat sekalipun. Coba lihat tangga pertama dari setelah nomor 4, ya, yang warnanya emas. Itu kebutuhan akan tahu dan memahami. Jadi hanya manusia yang memiliki kebutuhan belajar, tadi learning to do atau learning to know. Malaikat tidak ada. Malaikat sedang ikut kursus pekerti, tidak ada. Ya. Atau umpamanya binatang yang paling pintar adalah simpanse. Umpamanya simpanse itu mirip monyet lah. Mohon maaf, saya ngomong monyet tidak melihat siapa-siapa ya. Yang merasa Siap, Bapak. Siapa? Ya, ada simpatik, simpanse pakai batik. Nah, yang pakai batik jangan tersinggung juga. Nah, itu walaupun simpanse itu paling pintar di antara binatang, tidak pernah simpanse ikut kuliah S1 umpamanya teknologi mekatronika, umpamanya nggak ada lah. Naik lagi kebutuhan estetis. Nih, Pak Pedro kan menyisir rambut, bapak ibu-ibu pakai Iya, Pak. pita atau pakai bondu, pakai kerudung, ya. Nah gitu, itu berarti ada rasa estetis loh. Iya, Pak. Bajunya juga walaupun ini Zoom, bajunya disetrika dulu, pakai Iya. wewangian, walaupun tidak saya hirup sebetulnya. Dan Iya. bapak ibu yakin mandi dulu tadi ya, minimal mandi. Karena kelihatan di sini yang tidak mandi mah ya. Nah, bahasa Inggrisnya kurang lah ya kelihatan. Jadi karena apa? Punya rasa estetis. Pakai baju yang bagus ya, yang layak pakai, layak sandang gitu. Oke. Yang berikutnya adalah perwujudan diri. Jadi motivasi yang paling tinggi adalah untuk mewujudkan diri, yaitu aktualisasi diri, merealisasikan siapa diri kita. Nah, ada lagi yang lebih puncak, yaitu transendensi. Transendensi itu apa? Transendensi adalah kemampuan diri kita untuk membantu orang lain agar aktualisasi diri. Ya, gitu. Diartikan oleh mereka begitu. Tapi bagi saya tidak hanya itu. Kalau hanya membantu orang lain agar mewujudkan diri, itu baru aspek horizontal. Karena kita orang beragama, maka bantulah mahasiswa agar mengaktualisasikan diri menjadi hamba di hadapan Tuhannya. Jadi menjadi hamba di hadapan Tuhannya. Begitu Pak, Bapak, dan Ibu. Sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang ya, boleh silakan. Yang mau bertanya boleh. Yang mau menanggapi boleh. Kalau tadi kurang jelas karena kita selalu naik turun. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanggapi, ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo Pak Mamat. Ya, silakan. Pak, izin bertanya ya Pak ya? Ya, silakan. Bukan bertanya sih Pak ya, ingin apa sih Pak? Ingin sekedar sharing saja Pak, mengenai apa namanya? Ya, Biasa silakan kan, aja. nah, kalau mahasiswa itu kan biasanya cenderung ketika dosen atau tenaga pengajar itu mengajar itu kan agak monoton gitu Pak ya biasanya. Apakah diperlukan kayak seperti ya, mohon maaf ya Pak, kayak Pak Mama tadi kan gayanya tuh enak banget gitu ya cara penyampaian meskipun itu Ya. apakah diperlukan sensi atau estetika humor juga gitu Pak? Maksudnya kan setara betul. mahasiswa kan biasanya kan motivasinya gimana gitu ya Pak ya? Apakah Ya. atau tidak gitu? Oke. Baik, Bapak. Bagus sekali. Ya. Nah, ternyata mahasiswa itu tidak hanya membutuhkan sentuhan yang bersifat ilmiah terus, Pak.
yang bersifat intelektual, tapi afeksinya, perasaannya juga perlu disentuh. Sikapnya dan nilainya juga perlu disentuh. Nah, itu tidak mungkin hanya melalui kognitif. Jadi kita perlu menguasai keterampilan afektif. Salah satunya adalah humor, ya. Umpamanya humor itu macam-macam. Ada humor ganas, humor payudara, ada humor otak, nah gitu kan. Nah, kan Bapak baru terbawa. Nah, ya. Berarti kita perlu pengayaan. Ya, jadi yang Bapak Pedro, Ibu Penti baca itu bukan itu. Humor itu akan muncul dari pergaulan kita. Humor itu muncul dari pergaulan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi perlu ternyata disentuh pribadinya. Bahkan tadi saya begitu masuk tidak langsung membuka PowerPoint. Nah, ya itu tadi Pak. Jadi Ya, kayak di ngobrol aja dulu. Muncul dari Makanya ya. Jadi mendidik itu kita masuk dulu Pak. Karena pendidikan itu adalah upaya untuk membawa orang dari kondisi apa adanya menjadi yang seharusnya. Inti dari mendidik itu, membimbing itu, mengajar itu adalah kita dilandasi dengan pemahaman yang dalam terhadap siapa yang kita ajar, siapa yang kita bimbing, siapa yang kita didik. Jadi Pak Pedro dan Ibu Bapak yang lain perlu dipahami dulu siapa mereka. Jadi kita masuk dulu dunia mereka. Ada dua cara, ya, atau satu cara lah. Caranya adalah membaca. Membaca itu ada membaca teks, buku-buku teori atau psikologi perkembangan, ya, psikologi remaja, psikologi apa gitu. Yang kedua adalah membaca konteks. Membaca konteks itu bergaul dengan mahasiswa. Serap mereka itu aspirasinya, bahasa kata-kata yang sering digunakannya apa. Jangan sampai dosen ketinggalan zaman. Bahaya. Seperti kita, Pak Pedro, kemasukan air telinga kita. Iya, Pak. Mengeluarkannya jangan dipukul kepala. Ya, tapi masukkan lagi air. Sehingga air yang sudah masuk itu diundang oleh air yang baru. Nah, ketika kita mau mengajak mahasiswa, memahami mahasiswa, selami dulu mereka. Masukkan dulu sesuatu, lalu mereka bawa. Jadi begitu Pak Pedro. Ya, Iya Pak, itu bagian dari motivasi juga ya Pak ya? Iya, betul. Sebagian dari motivasi itu kaya, ya, seperti tadi humor dengan menggunakan berbagai istilah dan seterusnya. Dan kita memahami mereka. Oke. Baik Pak, makasih. Hari ini Bapak Pedro dan Ibu Bapak, ini ada rekan-rekan mahasiswa S3 loh yang ikut. Ya, sengaja karena jam 1 bersamaan dengan kuliah dari saya. Jadi mereka masuk dulu ke sini. Nah, mereka juga nanti akan ada masukan gitu ya. Oke. Itu antara lain salah satu contoh motivasi. Sekali dayung merengkuh, 2-3 pulau terlampaui, kan begitu. Ya, kalau saya pekerti mengajar dibiarkan, tetap saja tidak ada. Maka cara kreatif adalah dihadirkan mereka pada saat yang sama. Ya. Oke. Baik Pak. Terima kasih Ya, silakan yang lain lagi sama-sama. Ada lagi? Bu Dera barangkali atau Bu Penti? Boleh. Tidak usah bayar ya ini mah. Bapak, Ya. iya, ini Dera dari Uniba. Mau curhat aja apa? Nggak apa-apa ya? Ya. Boleh curhat. Mana? Enggak, apa sih? Tadi kan tujuan dari pendidikan itu sangat luar biasa ya, sampai di sana ada unsur karakter buildingnya juga gitu untuk menumbuh kembangkan karakter yang baik gitu. Sedangkan fenomenal yang saya lihat gitu ya, yang biasanya di tingkat SD aja gitu ya, di tingkat SD tuh kebanyakan tuh guru-guru cuman datang ngasih tugas terus keluar beres aja gitu tuh maksudnya Ya. gitu. Jadi
si anak mau mau menyerap ilmu apa gitu kalau Ya. misalkan nggak ada sentuhan atau bahan ajaran untuk dengan cara yang mengajar yang baik dan benar gitu. Jadi Ya. nggak ada hasil yang benar-benar maksimal gitu. Nah, gimana tuh Pak caranya untuk menyadarkan kembali para guru, para asatidz untuk supaya mereka tuh benar-benar paham dan supaya mereka tuh benar-benar kembali lagi kepada dasar awal tujuan dari pendidikan itu sendiri gitu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagus Bu Dera. Ini berangkat dari kasus nyata. Begini, karena kita, Bu Dera, Bapak Ibu yang lain bergerak dalam dunia pendidikan tinggi ya, kita tidak langsung terjun di dunia sekolah dasar umpamanya. Tidak di sana, maka yang perlu diperbaiki itu di hulunya dulu lah. Ya, di hilirnya, yaitu di lembaga pendidikan Ibu Dera. Kalau Ibu Dera umpamanya membuka program studi pendidikan guru sekolah dasar, maka tata dulu sejak awal. Ya, sejak awal di sini. Program studinya, kurikulumnya, kembangkan dulu sikap dan perilaku keguruannya daripada ilmu tentang mengajarnya atau daripada ilmu tentang materi yang harus diajarkan. Karena itu mah mudah, bisa ya. Jadi itu dulu ilmu keguru. Oh, suaranya nggak ada, ngilang. Kannya Bu Dera. Aduh. Dalam arti ada sekarang gimana? Halo? Luplep, Halo? Prof. Ada Ibu Dera? Luplep, Prof. Ya gimana ya? Saya... Ini udah pakai. Nah, ada udah Prof, pakai... ada Prof. Ada Prof. Ya, oke. Ya, Prof. Ya. Ya. Jadi pertama dibereskan dulu di hulu atau di hilirnya, yaitu di tempat kita mengabdi. Yaitu programnya diarahkan, dikembangkan dulu penguasaan kualifikasi kependidikannya. Nah, itu bukan materi yang harus diajarkan oleh guru, tapi menyangkut sikap, nilai ya yang harus mereka kuasai. Yaitu sikap. Prof, hilang lagi, Prof. Perkuat dulu pedagoginya. Mana nih? Oke. Udah sekarang gimana? Halo? Iya, Prof. Udah ada lagi belum? Nah, ada, Prof, ada. Ya. Ya, Prof, justru alhamdulillah ya, dari fenomenal tersebut juga kami mendirikan sekolah dasar Islam terpadu. Jadi dari fenomenal tersebut, Ya. saya menginginkan hal itu sangat tidak mau terjadi di sekolah saya gitu Pak. Jadi dari awal guru yang menjemput guru. Artinya begini. Ya, Prof. Prof. Halo. Halo, Ibu Ya. Dera harus membuka program in-service training. Pengembangan kapasitas bagi guru yang sudah ada di lapangan. Halo? Bagaimana, Ya, Bu Prof, Dera? ya. Terus Prof, apalagi Prof? Ya, jadi makanya satu tadi di hulu yaitu pendidikannya, yang kedua di girang. Ya, di girang itu adalah di di hilir maksud saya, yaitu di lembaga pendidikannya. Guru-guru yang sudah ada di lapangan, yang sudah ada di sekolah, itu perlu di-upgrade. Bukan materi pelajarannya, tapi bagaimana sikap dan nilai kependidikannya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang paling hebat, yaitu bagaimana para pengurus yayasan, pengurus pesantren,
pengurus lembaga itu Betul, menjadi teladan bagi mereka. Harus terbuka diri kita juga seperti Bu Dera itu kan terbuka. Nah, bagaimana keterbukaan ini dihayati oleh mereka sehingga mereka sudah jadi guru tidak berhenti di sana. Saya setelah jadi dosen sekarang 34 tahun, dulu 19 tahun itu pas awal jadi dosen tetap saya ngajar di sekolah SMP, SMA, SMK di yang paling jelek sekolahnya juga sampai yang jadi baik. Nah, karena apa? Saya ingin menyeimbangkan teori, konsep yang saya ajarkan itu dengan praktiknya. Sehingga diri saya ketika menyampaikan ilustrasi itu hidup, bukan dari buku. Karena buku itu barang mati. Tulisan-tulisan pengalaman orang lain yang sudah ketinggalan. Tapi pengalaman hidup nyata itu adalah berlangsung dalam kehidupan. Nah, bagaimana itu dipadukan? Seperti sekarang, Pak Pedro, saya itu memadukan antara pengalaman nyata dengan pengalaman konseptual empirik. Demikian Bu Dera. Ya, Pak. Prof, Oke, silakan Prof. yang lain. Prof, Ya, Prof Mamat. Nanti insya Allah Ya, diundang gimana? ya. Nanti insya Allah diundang ke SDIT kami ya. amin. Saya tunggu undangannya. Iya, Prof. Boleh. Nuhun, Prof. Tunggu undangannya. Undangan apa pernikahan? Ya, oke, terima kasih Bu Dera. Iya. Prof. Ada yang lain? Nah, kalau silakan kalau ada lagi Bapak dan Ibu, ini sudah sampai waktunya. Pertama yang harus saya sampaikan, mohon maaf karena banyak gangguan ya. Jaringan itu di luar kendali saya. Diri saya bisa dikendalikan tapi jaringan tidak bisa. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Amin. Dan di akhir dari PowerPoint itu ada alamat email dan nomor HP saya, boleh nanti Bapak Ibu kontak ya, secara pribadi atau secara jemaah, boleh. Nah, akhir kata, kalau ada sumur di ladang, bolehlah awak menumpang mandi. Kalau ada yang telanjang, silahkan mandi sendiri.